Dari seluruh bagian pembacaan kita ini, Lukas 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 disimpulkan dalam satu tema, takut kepada Tuhan. Sebenarnya ini taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari Lukas 14 ayat 1 sampai 14 ini bercerita tentang peristiwa di satu pesta. Cerita peristiwa di satu pesta atau kronologi sebuah pesta. Cerita viral di sebuah pesta. Kira-kira begitu. Banyak hal, banyak boleh untuk judul ini kalau mau dikedepankan. Cerita viral di sebuah pesta. Ini cerita di sebuah pesta. Cerita di sebuah pesta itu adalah, pertama, hari Sabat, ada pesta. Tidak boleh menyembuhkan, tapi boleh berpesta. Siapa yang bekerja sehingga pesta itu ada? Tapi pada saat ada orang busung air lalu kemudian disembuhkan, itu menjadi masalah atau bakal mendatangkan masalah. Di balik pesta itu ada proses jebakan yang dilakukan oleh ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Waktu Yesus berkata, bisakah mereka diam? Toh, diam dalam hal itu bukan berarti bahwa tidak tahu, tapi sengaja diam. Iya, biar kami nanti kalau toh begitu. Itu peristiwa di sebuah pesta. Orang di situ tahu bahwa tidak boleh sebenarnya, tapi mereka diam waktu bisakah disembuhkan ini orang sakit. Di situ dikatakan mereka diam. Itu kronologi cerita. Lalu kemudian Yesus melihat sesudah peristiwa itu, dia menyembuhkan orang busung air itu. Dia melihat bahwa ada proses di sebuah pesta itu, orang berbondong-bondong untuk berlomba duduk di tempat kehormatan. Lalu dia katakan, tidak begitu. Kalau mau dihormati, jangan duduk paling depan atau duduk di tempat tertentu. Duduk yang paling rendah. Nanti kalau ada orang yang lebih tinggi datang, kan kamu malu. Begitu. Lalu sesudah itu dia mau menjelaskan di pesta itu bahwa siapa yang sebenarnya layak diundang ke pesta. Dia katakan dalam cerita itu, dalam cerita pesta itu bahwa jangan orang yang dihormati yang tinggi. Undanglah orang yang nanti tidak bisa undang Anda. Undang orang yang sederhana dan pasti dia nanti tidak bisa mengundang Anda. Tapi yang dilakukan orang di situ adalah mengundang orang-orang besar supaya nanti juga dia diundang dan diletakkan di tempat terhormat. Itu gambaran atau kronologi dari cerita dalam bacaan kita ini. Nah, taat kepada Tuhan, kasih itu hukum tertinggi. Itu yang mau disampaikan Yesus dalam pesta besar itu. Dikatakan bahwa tidak ada aturan lagi yang lebih di atas daripada kasih. Tidakkah bahwa hari Sabat adalah waktu untuk mengasihi? Lalu dia berkata, menyembuhkan orang sakit ini adalah bukti dari kasih. Semua diterobos, semua dilawan hanya untuk satu kalimat, kasih. Aturan apapun itu, tidak ada aturan yang tidak suka yang namanya kasih. Jadi kasih menjadi aturan atau hukum yang tertinggi. Apakah Yesus melanggar pada waktu itu? Tidak, dia tidak melanggar bahwa hari Sabat. Justru dia menggenapi hari Sabat, bahwa hari Sabat adalah hari di mana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan semua hari adalah hari Sabat. Itu yang disampaikan Yesus dalam bacaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah tempat atau kedudukan. Saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan gereja. Kalau di gereja kan spesial tempat tak. Datang Papa Pista duduk di situ. Baru-baru ini pindah tempat. Toh?
Apakah itu kemudian menjadi bagian dari posisi kah, rasa nyaman kah, atau bagian dari iman, yaitu saya tidak bisa menafsirkan dari mimbar ini. Saya tidak mengatakan bahwa semakin dekat dengan mimbar itu semakin suci, atau semakin jauh dari mimbar itu semakin tidak suci, bukan itu maksud saya. Tetapi pengambilan posisi kita di dalam gereja ini tentu menjadi persoalan pribadi kita masing-masing. Ada hal yang kita hendak sampaikan dari cara kita mengambil tempat duduk. Kalau kita ditanya satu-satu pasti tidak akan selesai ini khutbah. Tapi saya yakin bahwa mengambil tempat duduk pada saat bergereja atau dimanapun kita berada itu adalah keputusan final dari seseorang. Dan itu ada hubungannya dengan berbagai macam pertimbangan. Jangankan mengambil tempat duduk, memakai baju apa saja pun berbeda. Beda kalau anak kita mau dibaptis, pasti kita pilih baju. Kalau ibadah hari Minggu biasa kita bilang ya biasa-biasa saja. Kalau kumpulan rumah tangga itu karena itu disebut dengan spesial. Undangan di pelayanan, di persekutuan, di organisasi, kita disuruh apa? Carilah tempat yang paling rendah. Duduklah di tempat yang paling rendah. Karena kalau datang nanti orang yang lebih besar, udah pindah ke dulu apa? Bapak mau di situ deh. Betapa sakitnya itu. Tapi kalau kita di pojok-pojok, memang pintar sekali ini Yesus. Kita di pojok-pojok lalu kosong di depan. Mari ke depan kosong. Kenapa tidak ada orang mau di depan? Itu Alkitabiah. Jadi kalau orang-orang Kristen berkumpul lalu kemudian tidak ada maju di depan, ya itu karena pengaruh dari Lukas 14 ini. Boleh begitu. Kenapa tidak mau maju ke depan? Ini karena Lukas 14. Jadi kalau di gereja kita menemukan di depan banyak yang kosong, itu karena Lukas 14. Tapi ingat di ayat 12 ada undangan toh, diundang. Itu kalau orang diundang, itu harus kita pikirkan. Undangan ini bukan undangan pesta di sebuah perkawinan. Undangan ini adalah undangan untuk seluruh orang percaya. Kalau diundang itu bagaimana? Kalau seseorang itu diundang, kalau dia diundang dan datang, disambut. Sudah disambut, dikasih duduk di tempat yang menurut pengundangnya pantas baginya. Ada banyak orang yang diundang mau duduk di tempat yang menurut orang banyak pantas. Tidak. Kita harus duduk di tempat di mana pengundang atau tuan pesta menganggap kita tepat untuk duduk di situ. Kemudian orang yang diundang itu dan spesial, pada saat selesai pesta masih diantar pulang. Toh, kita lihat kalau di undangan pemerintahan, orang datang disambut baru turun dari mobil pakai payung. Terus masuk ke dalam, dikasih tempat di paling duduk. Yang lain belum datang, dia disuruh silakan minum. Kita belum apa-apa, kita nanti tunggu jam 12. Kalau mata sudah merah karena lapar, baru kita dikasih kesempatan untuk itu. Sesudah selesai pesta, Bapak masih diantar, dibawa ke mobil, dipayungi lagi sampai masuk ke mobil. Belum lagi sebatas itu. Mobil nanti hilang baru yang lain, ayo, Bapak sudah pergi. Betapa spesialnya orang yang diundang itu. Harusnya kita merasa juga begitu di gereja. Kita diundang sebagai orang yang spesial. Datang diberi tempat, duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Lalu kemudian kembali. Bagaimana bunyi undangan itu? Teman saya pernah cerita, ada di pemadam kebakaran. Ditelepon dengan sebuah undangan. Halo? Ya halo Pak. Oh ternyata bukan Bapak Ibu. Halo Bu, kenapa Bu? Begini, ini pemadam kebakaran kah? Bilang ya, betul sekali Bu. Kami sekeluarga mengundang pemadam kebakaran untuk datang di rumah kami. Kenapa Ibu? Karena tepat jam 1 siang tadi, asap api sudah mulai ada di bubungan. Untuk itu, bisakah dengan segala kerendahan hati kami mengundang pemadam kebakaran untuk datang ke rumah kami? Kita bisa bayangkan undangan untuk pemadam kebakaran dibahasakan seperti itu, harus dikatakan segera rumah kami kebakaran dan harap pemadam kebakaran untuk datang. Sekarang sudah terbakar. Begitu. Itu undangan. Jadi berbagai macam bunyi undangan. Ya. Kalau undang-undangan pesta perkawinan kan biasanya kehadiran Anda adalah kebahagiaan kami atau sukacita kami.
ada banyak pesan dari sebuah undangan itu. Nah, undangan untuk kita adalah undangan yang super, yang luar biasa. Dan siapa yang diundang? Yang diundang itu dalam cerita ini adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak datang dengan maksud dan motivasi bahwa saya ini tuan di pesta ini. Tapi dia datang sebagai seseorang yang diberi tempat, dijamu, dan diurus secara baik. Dia tidak menempatkan dirinya, tetapi diberi tempat yang pantas. Di persekutuan atau di organisasi gereja, tempat terbesar itu adalah yang paling terendah, yaitu pelayanan. Di gereja atau di organisasi gereja, kita berlomba-lomba mencari tempat yang paling rendah. Saya dalam jabatan menjadi pendeta, tapi belum tentu saya bisa melayani seperti koster. Jabatan boleh pendeta, jabatan boleh penatua, jabatan boleh diaken, tapi belum tentu mampu melayani seperti koster. Jabatan itu belumlah pelayanan. Jabatan itu baru panggilan. Kepangka aku tapi tak mau mengkarang, tidak ada nilainya dalam gereja. Jabatan itu belum pelayanan. Oh, saya sudah majelis gereja, saya sudah pendeta. Iya, belum. Itu baru jabatan. Tugas Anda dalam melayani. Dan yang harus kita perebutkan adalah bagaimana menjadi yang terendah. Bagaimana mengerjakan pekerjaan yang paling orang lain tidak suka kerjakan. Bagaimana mengurus hal-hal yang paling rendah. Dan itulah hakikat dari sebuah pelayanan. Siapa yang harus diundang? Yang diundang adalah orang-orang yang tidak bisa. Itu disebut pelayanan. Yang tidak bisa mengundang Anda kembali. Kalau Anda mengasihi orang yang karena Anda berharap bahwa dia akan memberikan lebih banyak nanti, itu bukan kasih, itu barter. Saya mengasihi dia. Kan banyak begitu. Begitu banyak orang-orang miskin bermurah hati kepada orang-orang kaya. Jarang sekali kita melihat orang miskin mengasihi sesamanya orang miskin. Sedikit. Yang ada adalah orang miskin mengasihi orang-orang kaya. Dan lebih aneh lagi, bahwa orang-orang kaya itu sulit mengasihi orang miskin. Orang kaya itu suka mengasihi sesamanya orang kaya. Kasih sedemikian itu disebut dengan barter. Kasih yang sungguhnya adalah menyutangi Tuhan. Apa itu dibilang menyutangi Tuhan? Kita menolong orang lain, mengasihi orang lain, dan tahu bahwa orang ini tidak bisa membalas kepada saya apa yang saya lakukan kepadanya hari ini. Harapan kita adalah apa? Bahwa Tuhanlah yang berutang dalam proses saya mengasihi dia. Mari menjadi taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dibuktikan dalam melakukan kasih, berbuat baik di tengah berbagai tantangan. Siapa yang harus diundang adalah orang-orang yang sedang menunggu undangan dan akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi tanpa pamrih. Bagaimana itu kasih tanpa pamrih? Memberi tidak harap kembali. Itulah kasih tanpa pamrih. Menegur, menasehati, itu juga bagian dari mengasihi. Orang-orang muda selalu tersinggung kalau dinasehati, kalau ditegur. Mereka berpikir bahwa mereka tidak disayang. Mereka berpikir bahwa mereka tidak disukai. Padahal sesungguhnya nasihat dan teguran itu adalah ungkapan kasih sayang. Kalau saudara tidak percaya, baca dengan baik Amsal. Bahkan di tongkat seorang ayah, cinta kasih dipertontonkan. Walaupun itu kalau kita melihat aturan sekarang ya tidak boleh lagi. Tetapi demikianlah kata firman Tuhan. Mari taat mengasihi Tuhan. Selamat menerima undangan Tuhan. Dan teruslah menikmati pesta Tuhan. Amin.